Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Az-Zahra TV dimanapun Anda berada, selamat bergabung di podcast Pesantren Modern Az-Zahra. Di episode perdana ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi hari ini. Ketika budaya viral begitu mudah menyita perhatian, apakah kemudian budaya ilmu masih menjadi prioritas? Kemudian bagaimana pesantren membimbing para santri agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan adab. Untuk mengupas topik pada malam ini, telah hadir bersama kita pimpinan Pesantren Modern Az-Zahra Biren Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Rizal. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita membahas topik atau tema yang kita sebutkan barusan, mungkin berkenan Ustaz untuk memperkenalkan sekilas tentang profil pesantren Modern Az-Zahra Biren yang Ustaz pimpin saat ini. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, tentu yang utama dulu, malam ini saya mengucapkan selamat atas lahir ya, bukan cuma hadir tapi lahir podcast Al-Zahra yang dirancang, diskenariokan, disutradarai oleh ALC, Al-Zahra Literasi Center, lembaga otonom yang ada di tubuh pesantren Al-Zahra yang baru diterjemahkan. Ya, mungkin nanti kita perlu tinggal mencarikan tanggal milannya ALC. Selamat atas hadirnya podcast, selamat atas hadirnya kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari ALC, Al-Zahra Literasi Center, dan sahabat Zahra khusus sekalian, bahwa pesantren Al-Zahra ini hadir sejak tahun 1999, tepatnya 9 Februari. Ya, kemudian yang pertama itu di 2002. Jadi ini sudah lama, hampir seperempat abad. Lebih. Ya, ini kan berarti sudah 20 Februari kemarin itu 27 tahun. Ya, di Februari nanti 2007 itu 28 tahun. Sudah melahirkan berapa ribuan ya. Dan satu kata mungkin untuk khalayak ramai, untuk publik secara umum, bahwa Al-Zahra ini satu kata tentunya. Ya, ini harus kita tahu bahwa banyak yang tidak tahu bahwa ini sudah hadir dari tahun 1999, bahwa banyak tidak tahu sudah menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Itu di bidang apa saja? Ini juara tahun 15. Masya Allah. Juara 1 internasional, tingkat nasional, lomba penulisan puisi tingkat SMP ya. tahun Tahun 2020. Tahun 2020. Jadi kita antara ini sudah melahirkan duta literasi nasional. Masya Allah. Ya, ini di bidang literasi, dunia tulis menulis dan baca membaca ini. Karena literasi itu sangat luas. Torehan terkini yaitu kita dilombakan sebagai pesantren literasi. Karya santri-santri yang dua dulu itu yang sudah diterbitkan, yang sudah belum
dan belum nanti main lagi. Itu sudah 48 karya. Sama 48 karya buku. Itu disebut Ya, dan insya Allah ini sudah dilirik oleh perpustakaan daerah oleh salah satu anggota anggota Dewan kita Tahanan untuk dicetak lagi dan disebarkan ke beberapa wilayah. Itu di bidang literasi. Belum lagi di bidang olahraga, sepak bolanya, bola volinya. Terakhir bola voli kita tuh dua hari amal bakti. Kemudian silat, silat yang belum pun juara SEA Games aja, juara PON ya, kalau juara bawahnya. Mungkin ini ada pertanyaan para pemirsa, bagaimana cara Al-Azhar kemudian mendesain, membuat strategi di tengah, tentu ya pesantren kita mengetahui bahwa aktivitasnya itu bukan hanya bidang sekolah gitu saja, aktivitas di luar jam sekolah. Dengan segudang prestasi tadi itu bagaimana strategi yang Azhar lakukan sehingga bisa melahirkan para santri yang berprestasi di bidang yang disebutkan. Kita di sini kan konsepnya kan 24 jam. 6-18 kalau bahasa saya. 6 jam formal di sekolah di setengah 8, kata-kata jam 8 sampai dengan jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ini paling tinggi ya. Jam 1 udah selesai sebenarnya. Ya. Dan sedangkan kekuatan mentalnya itu bagi anak-anak kita ada 18 jam di luar dan 6 jam teman-teman mereka di luar pesantren juga merasakan belajar dengan guru formal kemudian dan ya. Dan ini juga bagian daripada hanya penting di sini. Karena kita kemudian punya PMI dan malu Islamnya struktur yang memang mengayomi, membawahi dua jenjang kita, MDS dan MA. Berarti kita serius dalam hal KBM, kegiatan belajar mengajar akademik sifatnya. Kemudian di luar itu yang mungkin maaf bukan mendikotomikan bahwa kekuatan 18 jam di luar itulah yang memang betul-betul kita drill mereka, kita bahwa pesantren itu tidak hanya menciptakan intelektual saja, kita juga menciptakan para pemimpin, orang-orang yang berkarakter, santri-santri berkarakter. Jadi di sanalah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kepemimpinan, yang berorientasi kepada pengembangan minat bakat, yang berorientasi kepada apapun yang mereka punya. Karena sebenarnya anak-anak ini adalah kandas putih yang dia punya talent dan tinggal kita asah. Jadi menarik ketika disebut kata karakter. Apa kira-kira urgensi Ustaz? Atau mengapa pendidikan karakter ini menjadi bagian penting dalam sisi pendidikan pesantren di Al-Azhar gitu? Iya, ada ini ada bahwa karakteristik bahwa innamal umamu akhlakum ma baqiyat lajul zahra akhlakum zahra. Karena dengan bahasa sederhana kan Rasul sendiri yang mengatakan innama bu'istu li tamima makarimul akhlaq. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah mengutarakan dengan sama dengan apa ini ya. Jadi itu ini bahwa kita di sini menciptakan santri-santri yang punya kecerdasan intelektual, bahwa kita di sini juga menciptakan santri-santri yang punya kecerdasan sosial kemasyarakatan. Tapi yang penting bahwa kita juga di sini mengasah mereka menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual, yang tidak sombong, tidak takabur, tetap punya adab, punya akhlak yang harus dikedepankan ini. Jadi ilmu tanpa akhlak itu kan dapat timpang. Tidak sudah ini menjadi ciri khas mungkin ya. Mungkin salah itu memiliki kecerdasan intelektual, juga memiliki kekapan sosial dan juga kecerdasan spiritual. Jadi itu penting. Kira-kira apakah
ada visi besar halnya kemudian yang tengah diperjuangkan, diupayakan dia akan dirasa hari ini. Saya pikir nggak mulu-mulu ya ketika kita memang bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini standar saya pikir. Standar bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berasal ini. Standar bagi lembaga-lembaga sama dengan lembaga Islam yang kan para anak didiknya itu membentuk berkarakter. Jadi ya tadi itu 18 itu ya memang nggak ada hal yang mulu-mulu nggak, cuma bagaimana kemudian potensi anak-anak ini semaksimal mungkin kita hukum apapun itu potensinya, bahwa di sini santai betul belajar agama ini, tapi kenapa nggak semua akan menjadi ustaz? Nggak mesti. Apakah semua akan menjadi ustaz? Nggak harus. Apapun yang menjadi cita-cita anak-anak itu bisa di sini. Mau jadi polisi nggak bisa masuk sampai di polisi, banyak nama hari itu yang menjadi salah satu anggota pasukan penerbangan PBB dari Indonesia itu Alwi Azhar. Nazar yang sedang viral yang lagi bagus segala macam ya, banyak tentara kemarin baru ada yang lulus ke mana ke jadi akademi militer. Ya kan? Nah seperti ini, jadi sandal aduh saya nggak mau lah anak saya dari nanti jadi enggak ya, bahwa semua tidak sih, tapi kemudian modal utamanya itu ya. Jadi apapun polisi yang tetap yang kuat, iman dan takwa jadi pelajaran yang masih menghasilkan semua karakternya, karakter Islam. Jadi siap memang dokter Islami, dokter yang ustad, kan? Kemudian pengacara yang ustad, polisi yang ustad, ini nggak ada sebenarnya di kita mau, sehingga kemudian semua ini bisa dimasuki dan mendapatkan tempat pengabdian mereka. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Pemirsa tadi sudah menyimak sama-sama tentang sekilas profil, kemudian sejarah perjuangan para santri hingga kemudian bisa berprestasi di kancah nasional. Ini luar biasa apresiasi buat Pesantren Azhar khususnya. Tadi ada kata-kata yang Ustaz sebutkan tentang viralnya, kata ada santri tadi yang dia sempat viral ketika dia mengabdi di negara Jadi sudah. Lalu kemudian ini ada sebuah fenomena yang seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini itu kita Ustaz hidup di zaman ketika sebuah video singkat itu bisa menjadi viral dalam hitungan menit bahkan detik. Kemudian di sisi lain upaya membangun, misalnya kita bikin tentang aktivitas keseharian di pesantren Azhar misalnya, membangun kebiasaan membaca, belajar dan dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang cukup jauh lebih panjang. Kira-kira ini menurut Ustaz, bagaimana fenomena ini mempengaruhi generasi muda termasuk para santri? Dia itu apapun yang kita bangun itu utamakan fondasi. Ya. Yang instan itu nggak akan bisa terbangun, bisa tercipta lama. Ini harus jadi Perhatian kita, orientasi kita. Yang viral ya, bahwa kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik itu harus ada prosesnya. Ya, nggak ada yang sifatnya instan, nggak ada yang sifatnya balikan kewangannya. Viral itu apakah kemudian dia bisa mudawamah kontinuitas stabil seluruhnya kan? Nggak ada kekuatan, substansinya nggak ada. Itu seperti tong kosong yang ini. Kita nggak pengen tong kosong ini, kita ingin tong
tong berisinya ini. Jadi substansi yang kita utamakan. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan fenomena viral. Tetap saya tekankan pada anak-anak kita bahwa substansi yang penting, fondasi harus dibangun. Ya kan, fondasi yang harus kuat. Fondasi bangun, proses, semua proses. Maka saya katakan, hidup kita harus dengan perencanaan, baik yang merencanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka ini harus hidup. Tapi meskipun demikian, tidak semua mereka itu suatu hal yang itu menunjukkan hal yang instan ya. Bisa kita pernah menyaksikan ketika tahun 2015 misalnya, ada seorang kori asal Aceh itu juara 1 di negara Turki. Viral ketika itu. Dan ternyata ketika wartawan berdiskusi bertanya, ternyata puncaknya itu adalah yang orang baru tahu. Ternyata ketika ditanya, digangi segala macam, beliau itu sudah berproses sejak masa kanak-kanak. Ya Ustaz Takdir Feriza juga nambahani. Itu kan proses. Jadi yang saya katakan tadi bahwa viral instan itu yang kita lakukan. Bahwa ketika kita viral karena berproses itu yang salah karena itu bonus. Tanpa viral juga kalau prosesnya sesuai akan sampai berbicara. Jadi kita tentu kita paham ya di dalam agama itu yang kita menunjukkan berusaha, berdoa dan tawakal. Kemudian semua serahkan kepada Allah. Kalau takdir dari kecil sudah baca takdir sudah dia sudah semua ini. Ya kalau betulan. Kemudian dia juga sudah dalam kompetisi itu sudah banyak. Kemudian dia bonusnya ada pasti. Di momentum momentum kemudian dia alhamdulillah dan sekarang dia masih istiqomah dengan Quran gitu kan. Jadi saya pikir yang saya maksud bahwa viral instan viral yang tidak ada substansinya. Kalau viral yang bersubstansi itu tentu saya yakin berproses ya. Baik, ini masih terkait viral yang sudah membudaya ya, bahkan menjadi pusat perhatian para netizen, para anak muda kita di Gen Z khususnya. Bagaimana kira-kira perspektif pendidikan Islam menyorot dua aspek ini, budaya viral dan budaya ilmu? Bagaimana budaya viral dan budaya ilmu dari perspektif atau sudut pandang pendidikan Islam? Budaya viral dan budaya ilmu. Jadi kan sebenarnya kan budaya viral ini adalah tata lubat kekinian ya, bahwa sekarang dengan dunia yang hanya sudah dekat sekali dengan kita kan melihat dunia itu dari tangan dunia. Nah, saya pikir tidak akan pernah bisa menggantikan budaya keilmuan gitu, bahwa teknologis kemudian teknologi juga teknologi muslim dan muslimatin itu akan tetap ya kan. Kemudian juga yarfa'illahu alladhina utul ilma yang kita amanu walladhina utul ilma darajat, itu tentu ayat Tuhan yang mengatakan bahwa yang berilmu beriman dengan ilmu mereka akan derajatnya tetap. Gak akan budaya keilmuan gak akan tereliminir dengan budaya viral. Bahwa viral ya karena itu terkeluar kekinian, itu adalah fenomena kekinian. Tapi kemudian budaya keilmuan yang sudah turun-menurun berabad-abad ya, dan dengan dalil tadi itu kekuatan gitu yang ada secara substansi saya bikin tidak akan bisa kemudian milenial budaya finalnya memiliki budaya ini. Baik, kita kembali ke persoalan santri tadi, bahwa santri tadi disebutkan bahwa hampir 24 jam itu mereka beraktivitas di dalam pesantren, 6 jam di madrasah dan selebihnya itu di pesantren. Namun demikian, kehadiran media sosial misalnya seperti itu, ini apakah menjadi sebuah
ancaman bagi santri atau justru menjadi sebuah peluang bagi bagaimana kemudian santri dengan ciri khas Winchester sebagai santri juga bisa memanfaatkan terkait hadirnya media sosial yang cukup deras hari ini juga. Harus, anak-anak harus mengikuti perkembangan ini. Jadi apapun itu pasti ada baik buruknya. Dua sisi itu ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada ya seperti itu. Kemudian bagaimana anak-anak kita itu memanfaatkan teknologi itu untuk menunjang apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cerita mereka, apa yang menjadi tujuan-tujuan hadir yang mereka tersendiri. Teknologi kita menunjang ya, bukan tujuan ya. Tujuan. Nah, kita di sini kita di sini kita kasih anak-anak untuk bisa berkarya untuk menggunakan teknologi yang ada. Jadi bahwa teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk sini. Jadi pesantren memiliki strategi yang tepat juga untuk menangkal arus negatif dari media sosial itu supaya artinya santri memiliki strategi ataupun siasat kemudian mampu berpikir kritis dan tetap berakhlak. Sebagai upaya kita usahakan untuk menuju ke arah tanpa terasa saat ini sebagai pengunjung acara film pada podcast perdana ini mungkin bisa menyampaikan untuk pemirsa yang kalau bergabung bersama kita saat ini pesan kepada para santri atau generasi muda yang sedang mendengarkan podcast kita pada saat ini. Pesan apa saja yang disampaikan? Baik, terima kasih sahabat Azhar sekalian. Mau kita hidup ini singkat, maka hiduplah sekali, hiduplah yang berarti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Karena tidak ada hidup dulu kan, maka semoga kemudian kita menjadi orang-orang yang khairun nas sama minnas. Ya, baik-baik kita adalah orang-orang yang selalu berupa bagi sesama. Insyaallah saya pikir kita semua sebagai hamba Allah, ya Allah khalaqul wal insa illa liya'budun. Semua tenaga kita, nafas kita, senyum kita, kita semua semoga benar ibadah. Dan sebenarnya itu tujuan daripada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan di Indonesia kecuali untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Sama-sama memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan pesantren Zahra, Ustaz Tengku Haji Fadil Rahmi LCM lagi yang telah memberikan berbagi ilmu dan pandangan kritisnya tentang topik yang kita sampaikan tadi. Semoga perbincangan hal ini mengingatkan kita bahwa di tengah derasnya budaya viral, budaya ilmu dan adab tetap menjadi fondasi untuk membangun masa depan. Demikian, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Riza Bulia selaku host, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki gunung yang menjulang tinggi, berdiri megah Al-Zahra nan suci. Pondok pesantren modern nan cendekia, mendidik putra-putri bangsa menjadi insan mulia. Al-Zahra, Al-Zahra, panca